kepada ibu semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, di waktu senang, waktu sendirian dan tidak dia selalu menemani diriku. Baik semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, menanti lihat kasih-Mu berubah, tak pernah berakhir di hidupku yang bergoyang. Tuhan Yesus baik, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku tahu hormat akan datang, Kaulah yang layak dipuji. Ku tahu akan Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu itu yang menegur kami, menasehati kami, yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Biar urapi Ibu Adeline yang akan menyampaikan firman, Kau pakai dia untuk menjadi alat, dan kami seperti rusa yang haus akan firman. Inilah kami Bapa, kami buka hati kami buka telinga kami, dan kami ingin mau belajar untuk hidup diam seperti Maria yang mendengarkan Engkau. Semua ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kenalin dulu ya, saya namanya Adeline. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel di Beria, dan saya adalah utusan dari komunitas Santo Thomas. Ya, tentu Anda semua pasti sudah kenal Ibu Jun ya. Itu adalah moderator atau bukan moderator, itu adalah founder daripada komunitas Santo Thomas dan juga Ibu rohani kami. Oke, malam ini kita sampai kepada tema kedua, yaitu kesaksian Kristus. Nah, apa yang kita mau bicarakan pada malam ini? Dalam Yohanes, perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Jadi kalau Anda buka Alkitab dalam Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17, itu pasti perikopnya adalah ini. Oke, kita mau lihat apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan. Yuk kita baca lagi ya, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pertanyaannya, mengapa Yesus perintahkan demikian kepada murid-muridnya? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Apa salah? Apa betul? Ada yang bisa jawab?
Kenapa? Hah? Karena murid-muridnya itu pada berantem benar. Tapi ada hadiah di tas saya yang kasih. Nah, oke, tepat benar ya. Murid-muridnya pada berantem. Lanjut pertanyaannya, kenapa pada berantem? Sirik, kenapa sirik? Sirik, kenapa sirik? Pak, yang jawab pertanyaan banyak, ada yang beli mobil. Oke, ini baju putih ya sih. Oke. Nah, mengapa Yesus menyatakan demikian pada murid-muridnya? Karena mereka itu sedang menghadapi tantangan besar, mereka sedang dalam permusuhan, mereka sedang dalam kebencian yang dunia pengaruhi mereka. Kenapa? Karena salah satu murid itu sampai Yesus bilang dia mau jadi orang nomor 2. Benar nggak? Setelah Yesus, ya, benar nggak? Jadi yang lain pada bilang apa-apaan gitu, kira-kira gitu ya. Jadi mulailah mereka saling mulai ada pertentangan, sudah mulai ada permusuhan ya. Oke, lanjut. Nah, solusi jika ada perpecahan, jika ada permusuhan, jika ada pertentangan, jika ada kebencian, solusinya adalah sebenarnya adalah apa? Kita baca. Solusi jitu untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi permusuhan dan kebencian adalah kasih. Ya, PD, BHK. Kalau punya kasih yang besar, apapun yang digunci-guncikan tentang PD BHK tetap utuh nggak? Betul nggak? Tapi kalau mulai saling sirik, saling benci, saling marah, saling bertentangan, apapun sedikit aja angin sepoi-sepoi pun bisa jatuhin PD BHK. Setuju nggak? Maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya ya. Perintah Yesus untuk mengasihi ini ternyata adalah pesan terakhir Yesus. Disampaikan pada waktu mereka berbincang-bincang setelah perjamuan terakhir ya. Jadi lagi ngobrol-ngobrol disampaikan pada waktu perjamuan terakhir sebelum Yesus menghadapi penderitaan di kayu salib. Yuk sekarang kita mari kita renungkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus tentang saling mengasihi. Tadi kita baca adalah inilah perintahku. Nah, kalau ada dalam kata perintah berarti pesan yang akan disampaikan itu penting ya. Nah, kira-kira Tuhan tahu nggak murid-muridnya itu pada mulai bersaing? Tahu ya, tahu karena dia tahu murid-muridnya semua pada mau menjadi yang terbesar dan yang terutama sampai mereka bertengkar-tengkar waktu mau menuju ke Yerusalem. Betul nggak? Ini mau menuju ke Yerusalem, mau di mana Tuhan itu sudah punya kepastian untuk menggenapi rencana Bapa. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang. Jadi bukan hanya jabatan duniawi aja orang saling memperebutkan. Di rohani pun ada yang saling memperebutkan. Contohnya adalah murid Yesus. Betul nggak? Pertanyaannya, ada nggak di lingkungan, di gereja, di wilayah, di komunitas, di kelompok-kelompok yang pada mau jabatan? Banyak. Ada ya? Bahkan ada yang nggak mau lengser. Banyak. Bener nggak? Mau forever and ever ketua, gitu ya? Ada saudara, saya udah ketemu, ya serius ini. Saya waktu satu ke daerah tertentu, ya, dan pada waktu kami pelayanan diceritain saudara, ya, dikatakan begini, ibu tahu nggak ya? Itu orang ya bu, nggak mau turun dari tahtanya, dia tetap mau jadi ketua. Terus kan akhirnya ada peraturan kan, harus cuma boleh 2 periode, betul nggak? Terus akhirnya apa yang terjadi? Periode selanjutnya dia tuju suaminya. Ya dia bilang suaminya, tetap suaminya yang jadi ketua tapi yang setir dia dong, iya kan? Terus udah 2 periode suaminya udah selesai bu. Ibu tahu siapa yang ditunjuk? Pegawainya. Ini serius, dia bilang. Ini begitu terjadi bu. Jadi akhirnya begitu, ya, nggak mau turun dari tahta, ya. Bahkan juga ada yang jadi dewan paroki forever and ever, gitu ya, ada tuh ya dia dewan paroki, ya. Nah, saudara, semua kita walaupun dalam tanda kutip, ya,
saya percaya di PDBHK malah saya rasa pada nggak mau jadi koordinator kalian. Pada nggak mau jadi ketua lingkungan, pada nggak mau jadi ketua wilayah mungkin ya. Tapi malah kalau Roh Kudus sudah dari kita, Roh Kudus bilang ayo melayani. Kalau orang udah sering dengar firman Tuhan, orang itu mau berkorban. Setuju nggak? Setuju. Berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan juga melayani orang. Bagi orang di luar sana, kita dibilangnya goblok, ya kan? Udah habisin duit, habisin waktu, habisin tenaga, dan digaji mau capek-capek, capek hati, capek pikiran, keluar duit lagi, gitu kan? Orang yang nggak begitu. Tapi jujur, kalau kita udah punya firman Tuhan, Yesus aja melayani, masa kita udah tahu firman Tuhan, kepada firman Tuhan, nggak mau melayani, benar nggak? Yesus bukanlah cuma ombor, tapi dia sudah menjadi contoh, dia sudah menjadi teladan kepada murid-muridnya. Ada sahabat-sahabatnya, kita tahu semua apa yang dilakukan, ya. Yuk kita lihat lagi ayat yang katakan Tuhan Yesus apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia katakan kita adalah sahabat-sahabatnya. Dia berikan kasihnya kepada kita sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, dia katakan kita bukan hamba. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sebagai majikan dan hamba, ya, bukan. Dia katakan kita adalah sahabat. Kalau kita sahabat berarti saudara kita tahu siapa dia. Sahabat loh saudara. Sahabat kan kita suka datang, suka ngobrol, ya kan? Sudah tahu dong siapa. Saudara, saya di PD ada sahabat. Oke. Jadi dulunya itu kita sahabatan, ya. Dengan pelayanan-pelayanan ada nggak bentrok? Timbul nggak? Timbul, ya. Karena jujur, semuanya ingin yang terbaik, benar nggak? Benar nggak? Waktu kita pelayanan, kita maunya yang terbaik. Tetapi bagi kita, dia itu nggak terbaik. Dan bagi dia, saya itu nggak terbaik, benar nggak? Akhirnya terjadi clash, ya. Bagi saya waktu itu nggak mau saya ampuni dia, ya. Walaupun saya tahu firman Tuhan, bahkan saya sudah luar kepala dalam kepala Allah Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Saya bilang, oke, yang lain saya ampuni, tetapi yang ini enggak, karena dia keterlaluan sama saya. Ingat peristiwa itu, nangis saya. Ingat dia, nangis. Begitu apa, nangis, pokoknya nangis, berhari-hari saya nangis. Sampai satu hari, ada lagu begini saudara. Hidupmu berharga, tiada yang dia ciptakan kau seluruh gambar, sungguh terlalu indah kau. Dia ciptakan kau, berarti saya Adeline diciptakan seturut gambar Tuhan, betul? Kalau Tuhan saja mengampuni saya, Adeline yang secitra dengan Allah, kenapa Adeline enggak mengampuni dia? Setuju nggak? Kan saya secitra, saya kan segambar. Kalau Allah aja mengampuni, kenapa Adeline yang segambar, secitra enggak mau dan enggak bisa mengampuni dia? Kenapa? Kan segambar. Maka waktu lagu itu dinyanyikan, saya sudah hafal di dalam kepala. Waktu lagu itu dinyanyikan, saya memang setiap hari itu pasti lagu-lagu rohani. Waktu lagu itu dinyanyikan, saya langsung diam, langsung berhenti dari kegiatan saya. Saya nangis seperti orang yang anak kecil yang minta permen gak dikasih. Nangis sejadi-jadinya. Baik, kedua, dia berikan kasih, dia telah relakan, dia disalib karena hidupmu. Hidup Adeline sangat berharga sampai dia mati di atas kayu salib. Firman Tuhan yang berkata,
Kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Setelah Tuhan Yesus mengajar Bapak doa Bapak kami, di ayat terakhir dikatakan, kalau kita nggak mengampuni, Bapak nggak mengampuni. Kalau kita mengampuni, Bapak mengampuni. Dia tidak semua, ya. Saudara, Adrian tahu baca kitab suci? Tahu. Tahu isi kitab suci? Tahu. Tapi saya tidak menjadi pelaku atas kitab suci. Maka apa yang terjadi? Saya nangis, saya berharga sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya tidak mau mengampuni dia. Saya katakan, Tuhan, oke. Langsung saya berkata, saya mau. Saya mau mengampuni dia. Tapi susah Tuhan, susah, sakit. Tapi saya katakan, waktu kita bilang mau, Tuhan akan turut bekerja. Amin. Seperti yang Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saya mulai melangkah. Karena kekecewaan saya nggak mau datang ke persekutuan doa. Setelah saya bilang, ya saya mau, saya melangkah. Saudara, begitu kita bilang mau, jangan diam, melangkah. Maka saya melangkah kembali ke persekutuan doa. Dan apa yang terjadi? Begitu memasuki pintu, saya langsung pasang antena dengan apa tuh? Apa namanya? Saya langsung, gimana dia tuh? Aku nggak mau duduk dekat dia, karena worship leader kayak dia nih suka-suka salaman gitu kan. Mari kita bersalaman, mari kita tos gitu kan. Dari semua sudah tos, sudah salaman, nggak bisa gitu ya. Begitu sedang gitu. Maka begitu saya duduk di situ, saya akan duduk di situ supaya jangan dekat-dekat. Itu terjadi. Tapi saya sudah mulai melangkah. Dan yang luar biasa, makanya ada tetap di PDBH. Saya bilang, komunitas itu penting, karena komunitas tahu masalah saya. Setuju ya? Komunitas tahu masalah Anda. Mereka berdoa untuk kita. Iya. Ada yang itu pengintang, bayangin itu pengintang 25 orang, 30 orang apa enggak? Contoh. Ya enggak? 25-30 orang itu pengintang saya. Akan taruh kursus beberapa kerja tuh. Luar biasa. Akhirnya saya bisa mengampuni dia. Jadi kalau sebelum saya ngomong tentang ini, saya sakit hati. Saya marah. Hari ini kalau saya begini, enteng aja. Dan dia tahu kalau saya mengalami sakit yang luar biasa. Sekarang kita kebaikan, kita suruh kerjasama, ya, untuk PD, ya, dan dia sahabat bagi saya sahabat bagi dia kenal saya jaga lagi. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi kalau kita mulai mau benci seseorang, mulai mau sebel sama seseorang, mulai mau keki sama seseorang, oke, switch, terubah. Ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita sampai memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus aja sudah mati bagi kita yang sangat banyak bersalah. Masa orang itu salahnya enggak seberapa banyak, kita enggak mau mengasihi, mau mengampuni. Gitu. Jadi kalau kita ingat bagaimana dia telah mati di situ, maka ini akan membuat motivasi bagi kita untuk mengasihi orang lain. Umumnya kita mau mengasihi orang yang mengasihi kita. Setuju gak? Kita lebih mau mengasihi orang yang mengasihi kita, ya, misalnya suami, istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Tapi kasih kita akan berubah kalau dia pun berubah. Jujur bilang, orang di dunia ini semuanya bisa berubah. Sekalipun dia suami kita, orang tua kita, anak kita, menantu kita, mertua kita bisa berubah. Hari ini dia baik sama kita,
besok dia bisa jahat sama kita. Hari ini dia manis sama kita, besok dia bisa musuh kita. Bisa, ya, bisa berubah. So, jika mereka mulai mengecewakan kita, jika mereka mulai menyakiti kita, jika kita merasa bahwa mereka tidak layak lagi menerima kasih kita, saudara, ubah pola pikir. Saudara, lakukan seperti Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak pernah mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Setuju? Dia diludahi, dicaci maki, difitnah, diapa-apai, tetapi dia tidak membenci. Benar? Dia benci dosanya, tapi dia tidak membenci kita. Apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apa upahnya? Ya benar gak? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Kalau kamu memberi saran kepada saudaramu, apa lebihnya? Saudara, kasih Yesus adalah kasih walaupun. Setuju? Walaupun kamu begini, aku tetap mengasihimu atau setuju? Tapi jujur bilang, kita kasihnya adalah jika maka. Betul? Jika kamu begitu, maka aku sayang kamu. Jika kamu begitu, maka aku gak sayang kamu. Misalnya, ya kan? Kita. Nah, Tuhan Yesus mau kita sampai ke itu. Ada satu kesaksian saudara. Ini orang namanya Todd White. Ya. Dia adalah seorang ateis. Dia adalah seorang pecandu narkoba. Pada waktu itu usianya 22 tahun. Ya. Dia mencuri, dia penipu, dia sering dikejar-kejar polisi. Akhirnya keluarganya gak suka mereka dan keluarganya meninggalkan dia. Ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dia mencoba untuk bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia lagi jalan melalui telepon, kotak telepon itu tuh, apa namanya? Dulu kan ada kalau kita masuk ke koinnya, kotak telepon itu, dia ke situ dia lihat ada buku telepon terbuka. Buku telepon terbuka adalah nama gereja, alamat gereja, nomor telepon gereja. Maka akhirnya dia pergi, dia datangi gereja itu. Dia bertemu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya hamba Tuhan itu sarankan dia untuk menerima Yesus, untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan dia setuju. Dia setuju. Tapi apa yang terjadi? Oke. Kemudian setelah dia setuju, dia datang ke gereja, dia mulai beribadah, ya. Dan dia berusaha keras untuk stop dari narkoba, tapi nggak berhasil. 5,5 bulan kemudian, dia menipu seorang bandar narkoba. Anda bisa bayangin bandar narkoba kalau ditipu bagaimana? Bisa langsung mati gitu, benar nggak? Nah, jadi dia menipu bandar narkoba, dan apa yang terjadi? Bandar narkoba marah. Langsung bandar narkoba ambil pistol, mengarahkan ke dia. Jaraknya cuma 3 meter, ya, ditembak dia ini 3 meter. Tapi waktu peluru itu ditembakkan ke dia mendengar suara. Dia bilang, peluru itu aku ambil, ya, aku ambil peluru itu daripadamu. Maukah engkau memberikan hidupmu bagi aku? Singkat cerita, White Top akhirnya gak mati. Ya, singkat cerita, White Top akhirnya hidup. Dan sejak itu dia mulai melayani Tuhan. Dia mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan dia akhirnya sekali jadi pengajar dan juga menjadi hamba Tuhan sebuah gereja. Saudara lihat, White Top bahkan keluarga aja gak mau. Orang yang gak masuk hitungan bagi manusia, orang yang maunya dia mati aja daripada hidup, gitu ya, udah rusak, udah jahat gitu. Tapi lihat, Tuhan gak mau dia mati. Tuhan mau Yesus, Tuhan mau dia berbuah. Saudara, ingat waktu Yesus jalan-jalan masuk ke kota Betania, waktu dia keluar kota lagi, pohon apa? Pohon ara, benar nggak? Dia lihat Yesus lagi lapar, pohon aranya nggak ada berbuah. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu. Besokannya
sampai ke akar-akarnya kering. Bukan salah pengenaranya kali ya, karena kan memang belum musim. Tapi juga bukan salah Tuhan Yesus. Ya itu pasti bukan salah Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan, pohon ara itu harusnya ada buah sebelum musimnya. Pohon ara itu ada buah awal. Jadi kalau dia keluar buah awal, menandakan bahwa pohon itu pasti berbuah nantinya. Kalau dia nggak keluar buah awal, pohon itu nggak bakal berbuah. Tuhan menghendaki saat dia datang, jumpai Anda semua sedang berubah. Karakter kita berubah. Tadi kita benci sama si A, si B, si C. Kita bisa mengerti dan mengenal. Tuhan ingin kita berubah. Dan bisa waktunya Pak. Belum. Ya. Belum. Lanjut. Seburuk apapun keadaan kita, sehitam apapun masa lalu kita, Tuhan bisa berputih. Setuju? Tuhan tetap merentangkan kedua tangannya untuk kita datang kepadanya, untuk dekat kepadanya, untuk sungguh-sungguh kepadanya. Ada banyak teman-teman saya yang awalnya bersekutu doa begitu serius, tapi begitu ada masalah persoalan yang menindih dia keluar dan tidak mau lagi kita bersekutu. Tapi saya percaya yang di sini tidak akan melakukan itu. Tetap setia walau badai apapun datang menghadap. Kirain Adeline yang berdiri sini gak kena hantaman badai. Badai banget beneran. Dan kita mau bilang, kita tetap setia. Dia aja setia. Bener gak? Sampai di kayu salib. Coba dia bilang, Bapak gak mau, sakit Bapak tuh gak mau. Kita semua gak selamatkan. Bener? Dia mau setia. Sampai sakit setengah mati pun dia mau tetap setia. Amin. So, saya mau katakan lain. Kok ini sih salah? Waktu Yesus akan mau mati pun orang masih menyaksikan dia. Betul? Orang lain dia selamatkan. Kok dia sendiri selamatkan? Apapun orang lain yang melecehkan kita, mentertawakan kita, menghina kita, asal kita di depan Tuhan benar, jangan goyah. Amin. Terima kasih Tuhan.